kuasa, bagimu segala hormat, pujian, dan demikian juga hari ini ketika kami berkumpul bersama dengan umat-Mu, umat tebusan-Mu, maka kami tahu Tuhan, Engkau ditinggikan dan Engkau sendiri menggenapi apa yang Kau firmankan. Oleh sebab itu berfirmanlah, nyatakanlah tuntunan-Mu, pimpinan-Mu buat umat-Mu, dan biar kami bisa menikmati dan juga mengalami kebangkitan daripada janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap. Mari yang siap katakan, amin. Oke, selamat pagi. Kembali kita mengadakan ibadah online kita. Anda masih semangat? Iya, ya. Dalam situasi apapun juga kita harus semangat sama Tuhan, ya. Nah, saudara-saudari, kita kembali, topiknya hari ini, ya, Cenakl, ya. Cenakl dari Kisah Para Rasul 1, 12, 16. Nah, mungkin Anda bertanya, apa sih maknanya? Ya, sebenarnya maknanya simple, ya. Nah, cena itu berarti dinner. Ya, Anda tahu, makan malam. Jadi ini adalah bicara ruang atas di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Nah, kita akan melihat maknanya, tetapi intinya adalah begini, ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir, dia ada di ruang atas ini, upper room istilahnya, ya. Kalau bahasa ininya cenakl. Dan kemudian ketika Yesus bangkit naik ke surga, murid-muridnya pun berkumpul di tempat yang sama, ya. Jadi ruang atas ini adalah suatu tempat yang saya mau katakan adalah ruang di mana sikap hati para murid dibentuk untuk menanti janji Tuhan. Banyak anak Tuhan hari-hari ini mereka lebih terfokus kepada apa yang terjadi di sekeliling. Mereka melihat keadaan dengan COVID, dengan ekonomi yang akan harus dihadapi, dengan tantangan-tantangan yang besar, ya, dengan kekhawatiran, ketakutan, dan berita-berita dunia. Sehingga saya mau katakan, mereka tidak melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Ya. Nah, saya mau katakan hari-hari ini, kenapa kita nggak lihat bahwa hari-hari inilah saat kita diam, saat kita mulai fokus. Kalau kita harus ada di rumah, kalau kita harus punya waktu, inilah saatnya kita fokus untuk menantikan janji Tuhan, bukannya melihat kepada apa yang diperlihatkan dunia. Banyak orang hanya melihat pada hal yang di dunia perlihatkan sehingga akhirnya ketakutan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Dan bukan hanya kekuatan semangat, tetapi akan mendapatkan bahwa melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin digenapi dalam kehidupannya. Oke, kita mulai aja. Ya, dari hari Kamis kemarin kita sudah melihat bahwa Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun. Dan itu mempunyai dampak ataupun makna spiritual. Karena Bukit Zaitun sebelumnya adalah lambang daripada pemberontakan, lambang daripada kepedihan, putus asa, lambang daripada tempat di mana iblis membuat umat Tuhan melakukan berhala sehingga menjadi kutuk. Oke, kita bisa melihat. Kalau Anda belum lihat aja ya YouTube-nya yang hari Kamis kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ketika Yesus datang, bahkan dia ketika dia naik, dia menjejakkan, dia menapakkan kaki di Bukit Zaitun. Anda tahu maknanya adalah sebuah kerajaan ketika dia menduduki sesuatu, ketika dia menang, maka dia harus memberikan tanda. Dan Yesus memberikan cap tandanya adalah kakinya. Dan ketika dia datang lagi, Bukit Zaitun, dia akan datang kedua kali nanti di Bukit Zaitun. Artinya, sejak dia bangkit dan sampai saat ini Bukit Zaitun adalah milik Tuhan. Dan ketika milik Tuhan, maka Bukit Zaitun ini telah diubahkan menjadi tempat persekutuan. Tempat Anda memiliki kemenangan yang datang dari Tuhan. Tempat Anda memiliki sukacita yang penuh. Bukan sukacita karena keadaan, tetapi sukacita karena Tuhan. Tempat Anda diberkati. Amin. Nah, inilah kita sedang hidup di zaman Bukit Zaitun. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, tetap Bukit Zaitun kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita tetap diberkati. Oleh sebab itulah dunia berusaha untuk memanah kita dari jauh supaya kita goyah. Ya, karena prinsip dari kerajaan Allah adalah begini: Anda percaya, Anda melihat, Anda percaya, Anda akan terima. Sehingga ketika Anda nggak melihat hal ini,
tapi Anda lebih melihat kepada apa yang diperkatakan dunia, kita jadi nggak melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa yang Tuhan sudah sediakan di sini. Kita mulai aja. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-12, saya nggak bacakan semua, tetapi ini dari Kamis yang lalu. Ya, Anda tahu ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya dibawa ke Bukit Zaitun. Lalu ketika naik ke surga, murid-muridnya menatap ke atas, mereka menatap ke langit. Ya. Lalu ada dua orang malaikat berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, Yesusnya kamu lihat terangkat ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama, di tempat yang sama. Oke? Lalu apa yang terjadi? Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun tadi ya. Oke, itu aja kita lihat. Nah, yang menarik adalah sesudah hari Kamis lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, sekarang adalah bagian kita, murid-muridnya. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Kita lihat ya. Di sini kita melihat bahwa maka kembalilah. Oke, kita lihat kata kembali ini menarik karena kalau kita nggak ngerti, kita pikir mereka hanya sekedar kembali ke Yerusalem. Nah, ada makna rohaninya. Ya, kata kembalinya ini, kata kembali itu dalam bahasa Latinnya adalah hupostrepo. Ya, nah, kata ini bukan sekedar berarti kembali balik ke tempat ke Yerusalem, bukan, ya. Ini ada makna lain. Dan saya katakan lebih kental dengan makna rohani. Ini adalah kata yang menunjukkan bahwa mereka balik, ya, mereka beralih. Sebelumnya mereka memandang ke langit terpana, lalu mereka sekarang kembali sadar. Dan ketika mereka sadar, mereka balik, gak lagi sama. Mereka balik, mereka tidak lagi sama. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki semangat, orang-orang yang memiliki sikap yang baru. Sebelumnya mereka ada di tempat yang sama. Anda tahu ketika Yesus mati disalib, murid-murid bersembunyi di mana? Di ruang atas ini. Ketakutan karena ada cerita bahwa mereka akan dijadikan kambing hitam, bahwa murid-murid inilah yang mencuri mayat Yesus. Lalu mereka terpencar. Maka ada yang menjalan ke Emmaus, saudara. Ya, ini sebelumnya yang terjadi, tetapi ketika mereka melihat Yesus bangkit, melihat kemuliaan Tuhan, maka mereka berubah. Mereka berbalik 180 derajat. Bukan arah jalannya, tetapi sikap mental, sikap hatinya. Inilah yang kita mau. Hari ini Tuhan mau minta kita, mengingatkan kita kembali. Sikap hati kita balik kembali. Bukan lagi kepada dunia, apa yang diperlakukan dunia, apa yang diperlakukan orang, tetapi apa yang Tuhan sediakan. Amin. Simple aja. Banyak orang gali sini, gali sana untuk melihat janji Tuhan, kasih tahu ini dan itu. Tetapi saya mau katakan simple aja. Sikap hati, ya. Dan kalau Anda melihat nanti di sini, ya. Oke, kita lihat dulu ini ya. Sikap hati sebelumnya murid-muridnya mereka nggak percaya. Ketika dibilangin, Maria Magdalena bilang Yesus bangkit, karena mereka mulai nggak percaya. Ya, tetapi mereka juga sembunyi, mereka tercerai, tadi saya bilang, mereka putus asa. Tapi kemudian yang terjadi, mereka kembali, berbalik. Kembali ini artinya mereka berbalik daripada yang sebelumnya. Tidak sama, tidak ada lagi keraguan. Mereka berkobar-kobar, bersukacita, bersemangat, bersatu, bertekun. Kumpul di tempat sama. Setelah kejadian ini, Anda akan lihat saudara-saudari bahwa murid-murid semua berkumpul di ruang atas bersatu. Kalau Anda lihat pun mereka berdoa bersama-sama. Lalu mereka saudara berdoa, belajar firman. Kemudian orang akan bilang, cara kita diberkati, berdoa, baca firman. Saya katakan gak salah. Tetapi doa, baca firman tidak akan membawa dampak yang besar kalau Anda dan saya tidak memiliki sikap hati yang benar. Dimulai dengan sikap hati, dilanjutkan dengan tindakan. Banyak orang percaya tidak mengenal apa yang terjadi, bahwa Tuhan mengubah dulu hati para rasul.
Baru para rasul berdoa. Anda pikir ketika Yesus mati dan mereka belum tahu Yesus bangkit, Anda pikir mereka tidak berdoa? Mereka berdoa, tetapi dengan sikap hati yang lain. Tetapi di sini sudah Yesus naik ke surga, mereka punya sikap hati berbeda. Mereka berdoa, dampaknya luar biasa. Sebelumnya mereka takut, tetapi ketika mereka berdoa, mereka menyiapkan diri untuk menjadi saksi Kristus. Sebelumnya mereka sembunyi, tapi sekarang dengan sikap hati mereka keluar. Banyak orang Kristen terpaut dengan cara mereka lakukan seperti Esther, doa puasa. Mereka lakukan lagi seperti yang ada di Alkitab, tetapi mereka lakukan sekedar hanya ritual. Tidak salah ritual, doa puasa. Anda memuji, menyembah, berlutut, Anda mau apapun juga, gak salah selama sikap hati kita yang benar. Amin. Inilah yang kita mau. Jangan menjadi gak kenal Tuhan. Tuhan melihat hati. Ketika dia mencari raja untuk di Israel, pengganti Saul, dia melihat hati. Dia tidak melihat penampilan, dia melihat hati, dan dia menemukan Daud. Oke, yang hatinya berkenan kepada dia. Bapak Ibu, inilah yang kita mau. Kita lihat, ya, inilah sikap hati yang benar. Tidak ada keraguan, berkobar, bersatu, bertekun. Tapi Anda mungkin bilang, ya, Pak, kayaknya nggak realistis. Hari-hari ini saya, kayaknya udah makin lemes, udah 2 bulan lebih di rumah, udah makin lemes, nggak ngakuin apa-apa, nggak ada penghasilan, terus juga nggak ketemu teman, bagaimana bersatu, gitu, ya. Nah, ini dia. Tadi kita akan lihat, kita akan belajari makna daripada kita sikap hati yang benar di dalam Tuhan. Oke? Ya, kita mulai aja bahwa ini dia. Sikap hati hanya ditentukan oleh 2 hal. Ini simple, mudah, ya. Sikap hati yang pertama ditentukan hasil dari hubungan. Oleh sebab itulah setelah Yesus bangkit 40 hari, dia tetap bersekutu, dia tetap berhubungan dengan murid-muridnya. Tetapi sekarang murid-muridnya punya pola yang lain. Mereka punya pola kekaguman sama Tuhan. Mereka punya pola bahwa ini dia Allah yang benar, Tuhan yang benar yang kami muliakan. Mereka punya pola pikiran, kami beruntung jadi murid Tuhan Yesus. Apakah Anda ketika berhubungan dengan Tuhan, Anda mengatakan saya beruntung, saya bangga? Ini yang harus kita mulai lihat. Kadang kita melihat dunia, patokan dunia. Ketika Anda dan saya mulai membanding-bandingkan dengan cara dunia, Anda mulai, tuh orang nggak ikut Tuhan kok diberkati ya, kayaknya nggak punya masalah ya. Saya ini udah sakit, nggak punya uang, punya masalah. Nah, kalau Anda bandingkan itu dengan cara begitu, Anda akan seperti nanti Anda lihat Mazmur 73. Sepertinya orang-orang yang ikut Tuhan tuh gemuk-gemuk, sehat, tetapi kita setengah mati katanya, ya. Nah, kan seperti kayak itu. Nah, tetapi ketika Anda mulai bandingkan, mulai melihat dalam sisi kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran, maka Anda akan berkata, betapa beruntungnya saya. Tuhan, terima kasih. Kita akan memiliki pola hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Kita terhubung, tetapi sekarang murid-murid Yesus, ingat ya, murid-murid Yesus sebelum Yesus bangkit berhubungan dengan Tuhan. Tetapi Anda melihat apa yang dikatakan Filipus itu, Tuhan tunjukkan aja Bapa kepada kami. Apa yang dikatakan Thomas? Sebelum dia melihat Yesus yang bangkit, kalau sebelum aku cucukkan tanganku nggak percaya. Tapi ketika mereka berhubungan dengan Yesus yang bangkit, semua keraguan gak ada, semua bangga berkobar-kobar. Pertanyaannya, apakah kita terhubung dengan Yesus yang bangkit atau hanya Yesus yang kata orang, kata dunia adalah Tuhan orang Kristen? Oh, Yesus yang lahir di hari Natal. Apakah kita punya hubungan yang lain? Nanti kita akan lihat. Ya, yang kedua, sikap hati ini terbentuk ketika kita rendam diri kita dengan firman Tuhan. Kita izinkan firman Tuhan untuk menghidupkan kita
dan menerangi kita. Enggak ada cara lain. Kalau Anda baca, murid-murid bukan hanya bersekutu di dalam doa. Murid-murid pun bersekutu di dalam pengupasan firman. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ini, Anda akan melihat murid-murid mereka bisa tiba-tiba ngerti firman. Maka mereka bertindak sesuai dengan firman. Mereka cari pengganti daripada Yudas Iskariot. Kenapa mereka bisa ganti? Karena mereka baca firman. Harus digenapi. Ya, kalau Anda baca nanti, dikatakan harus digenapi. Bagaimana mereka tahu? Karena mereka kupas firman. Mereka sudah mulai membara mengerti bahwa luar biasa firman. Saudara-saudari, sampai Anda baca bersama dengan Roh Kudus, Anda nggak akan bisa melihat kedahsyatan firman. Sampai Anda baca sendiri, Anda harus mulai baca. Ada yang orang bilang susah ngerti. Baca yang Anda bisa aja. Karena satu perkataan firman sama juga dahsyatnya. Oke? Nanti Anda akan disingkapkan terus-menerus sama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali. Kalau sikap hati dibentuk dari hubungannya bagaimana? Hubungannya begini. Yohanes, rasul yang dikatakan paling akrab dengan Tuhan, paling dikasihi katanya menurut dia ya. Nah, dikatakan dalam 1 Yohanes 1, Anda baca lihat sini. Apa yang telah ada sejak semula, siapa? Yesus. Tetapi siapa pula? Firman. Ya. Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, saudara-saudari, Anda dengar, Anda lihat apa? Firman. Anda dengar, Anda lihat firman. Karena apa? Sekarang saya mau tanya, Anda bisa lihat Yesus? Yesus sudah di surga. Murid-murid dia bisa lihat dulu rasul-rasul. Tapi kita, enggak. Apakah Yesus ada? Ada. Di mana? Firman. Kamu dengar firman, kamu lihat firman. Kemudian apa? Dengan mata telah kami saksikan. Ada unsur saksikan. Untuk Anda punya hak berhubungan dengan Tuhan, Anda perlu baca firman, melihat Yesus itu adalah firman. Lalu Anda perlu saksikan. Saksikan bicara apa? Anda mulai memperkatakan. Gak ada kesaksian tanpa memperkatakan. Anda mulai memperkatakan. Tuhan berjanji sama saya begini. Tuhan berkata saya itu anak kesayangan Bapa di surga. Tuhan berkata saya lebih dari pemenang. Anda saksikan. Karena bukan kekuatan. Jangan pikir begini. Selalu banyak orang bilang, ntar kalau saya saksikan saya lebih dari pemenang, saya malu, belum tentu saya menang. Saudara-saudari, bukan kekuatan Anda yang membuat Anda menang. Itu janji Tuhan. Kalau Anda saksikan, saya ini orang yang beruntung. Belum tentu saya beruntung. Orang lain katanya lebih beruntung. Anda melihat dengan pola pikir dunia. Anda nggak akan punya sikap hati yang datang dari Tuhan, yang diubahkan. Kalau Tuhan kan dikatakan Anda itu beruntung, Anda itu lebih dari pemenang, bukan kita yang menjadikan, tetapi Dia yang berjanji, itulah yang menggenapi. Anda baca Roma 9 ayat 28. Jangan hanya Roma 8:28, tapi Roma 9:28 katakan, apa yang difirmankan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, pasti digenapi Tuhan. Di muka bumi, bukan di surga. Segera, nggak lama-lama, nggak tunggu sampai nanti Anda, udah mau umur 70-80, bukan, ya. Kalau yang udah 80 juga nggak masalah, ya. Terus juga sempurna, nggak separuh-separuh, semua yang dia berikan, oke? Jadi Anda melihat, kemudian telah kami rabah. Setelah Anda baca firman, Anda melihat Yesus hadir di firman, Anda mulai menjadikan firman itu adalah kehidupan pribadi kita. Lalu Anda mulai memperkatakan, maka kepekaan. Kalau rabah bicara kepekaan. Anda mulai peka, ini suara Tuhan, ini bukan. Itulah yang membuat hubungan kita jadi excited, jadi bersemangat, bergelora sama Tuhan. Kalau punya hubungan, kok Tuhan nggak ngomong ya? Tuhan bicara, hanya Anda nggak pernah baca firman. Anda nggak pernah mengatakan firman itu, dan Anda sehingga akhirnya nggak ada kepekaan untuk mendengar suara Dia. Coba Anda berhubungan sama teman, temannya nggak pernah ngomong, diam aja. Apakah hubungan itu akan jadi enak? Enggak dong. Anda di rumah, ya by the way, Anda di rumah selama ini diam-diam nggak sama pasangan Anda atau anak Anda? Kalau diam-diam kesian deh, ya. Kalau diam-diam kesian, karena tujuan Tuhan juga adalah memurnikan kembali bahwa gereja, kekuatan gereja ada pada keluarga. Oke? Ya. Nah, kemudian
Lanjut, di ayat 3-nya, tadi ayat 1, ayat 3, saya loncat aja ya. Apa yang telah kami lihat? Nah, setelah Anda mengalami, setelah Anda ngerti, apa yang telah kami dengar, Anda beritakan juga ke orang lain. Nggak mungkin kalau Anda punya hubungan yang bergelora dengan Tuhan, Anda nggak beritakan yang lain. Nggak mungkin kita diam-diam aja. Murid-murid, rasul-rasul, ketika mereka berkumpul, sedang ngapain sih berkumpul di ruang atas? Mereka sedang menunggu. Sedang menunggu apa? Menunggu janji Tuhan. Tuhan bilang, katanya, kamu jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu sampai kuasa dari atas turun. Roh Kudus turun atas kamu. Tuhan nggak bilang berapa lama. Sementara kalau sekarang kita udah tahu berapa lama. 10 hari. Hari ke-50 pencurahan Roh Kudus. Kita tahu karena sejarah. Tetapi Anda bayangkan kalau kita jadi murid-murid Tuhan Yesus, jadi rasul saat itu, nggak tahu berapa lama, ya. Tetapi di dalam penantian itu mereka nggak pusingin tentang berapa lamanya karena mereka tahu apa yang Tuhan janjikan itu pasti. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka mempersiapkan diri. Mereka mempersiapkan bagaimana firman Tuhan, mereka siapkan diri bagaimana mereka bisa memberitakan firman. Maka jangan heran ketika Roh Kudus turun, Petrus bisa berkhotbah karena dia mempersiapkan sebelumnya. Orang hanya pikir bahwa, oh itu karena di bawah urapan Tuhan. Enggak, di bawah urapan Roh Kudus adalah dia berbicara bahasa yang baru. Tetapi perkataannya kalau dia nggak pernah baca firman, dia nggak bisa sampaikan. Anda perlu menyaksikan bukan tentang diri saya. Oh, saya ini sekarang sejak terima Tuhan Yesus diberkati sekali. Bagus kalau Anda diberkati. Tapi nggak selalu yang terima Tuhan Yesus langsung diberkati. Yang Anda saksikan adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar adalah bicara Yesus, bicara firman. Itu yang Anda saksikan. Begitu banyak orang-orang berdiri di atas mimbar atau di mana-mana dia saksikan tentang dia, bukan saksikan tentang Yesus atau firman. Oke, mari kita lebih mengedepankan Yesus daripada diri kita. Karena tiap orang punya pengalaman yang bisa berbeda, sehingga kesaksian Anda belum tentu membawa berkat buat orang lain. Kalau Anda berasa diberkati, wah saya sangat diberkati, saya bersaksi, saya diberkati sama Tuhan. Belum tentu orang yang ikut Tuhan tuh yang dengar sedang diberkati. Mungkin kesaksian Anda akan jadi setback buat mereka, kok saya belum diberkati ya? Mereka pikir begitu. Dan akhirnya Anda akan menjadi batu sandungan. Mereka pikir mereka ini ada sesuatu yang salah. Wah, rancangan Tuhan dan waktu Tuhan berbeda tiap orang. Jangan Anda samakan. Jangan jadikan patokan dunia. Kalau Anda patokan dunia akan naik turun. Anda sedang diberkati, oh Anda semangat. Kalau nggak diberkati, Anda down. Bersemangatlah karena firman Tuhan. Saudara-saudari, nggak langsung. Saya mengatakan saya pun sama. Saya berdiri di sini bukan lebih hebat dari Anda. Ada kalanya, ya, kita baca firman itu menjadi suatu menjemukan, tetapi ketika terus saya melihat dan kita melihat Yesus itu hadir dengan cara yang baru dan mulai dibukakan, lalu akan menjadi Anda addicted, ketagihan. Oke? Itu dia. Nah, jadikanlah hidup ini berjalan bersama Tuhan. Lewat apa? Lewat mempraktekkan firman, lewat memperkatakan firman, mempraktekkan firman, menyatakan bahwa firman inilah yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudari, begini, Anda tahu manusia itu adalah makhluk yang pikirannya dikendalikan oleh pikiran, ya. Jadi pikiran begini, semakin Anda memasukkan pikiran, perkataan atau pikiran fokus pada sesuatu, maka Anda tahu otak kita 70-80% adalah otak bawah sadar, artinya tidak dikendalikan oleh Anda. 20% mungkin 20-30 dikendalikan oleh Anda. Anda bicara, pikir, ya. Tetapi banyak yang kalian 70%, 80% enggak. Artinya apa? Ketika Anda mulai fokus, kalau Anda fokus pada hal yang negatif, maka otak di bawah sadar Anda akan tangkap, kemudian dia sendiri tanpa Anda sadari akan menduplikasi, memproduksi, menghasilkan pikiran-pikiran yang hampir serupa dengan apa yang Anda masukkan. Kalau Anda masukkan yang negatif, kalau Anda masukkan hal yang dunia, di bawah sadar Anda,
otak bawah sadar akan menghasilkan lebih banyak lagi, dan itulah yang akan menentukan sikap hati kita. Oleh sebab itu ketika Anda terus bergumul, Anda terus masukkan firman Tuhan, Anda terus memperkatakan tanpa Anda sadari, otak bawah sadar Anda ini mulai menangkap kebenaran firman Tuhan dan akhirnya menduplikasikan firman Tuhan, dan pada akhirnya membentuk sikap hati yang percaya dan mengenal firman Tuhan. Ini dia manusia. Jadi perbedaannya hanya apa? Anda mau biasakan diri enggak? Anda mau nggak berendam bersama Tuhan lewat firman? Ya. Kalau orang bertanya, Pak, saya nggak melihat Tuhan, bagaimana? Katanya orang kalau harus melihat, saudara, ini juga peneguhan begini ya. Suatu ketika Filipus tanya, Filipus bilang sama Tuhan Yesus, karena Yesus bilang, aku jalan menuju kepada Bapa. Filipus bilang, tunjukkan aja Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Yesus jawab apa? Dalam Yohanes 14 katakan, ya, tidak percayakah engkau Filipus bahwa aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu bukan tidak aku yang katakan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang diam dalam aku. Dengan kata lain begitu, Filipus, kamu melihat Bapa enggak? Filipus bilang enggak. Kamu melihat aku enggak? Kata Yesus. Iya, kata Filipus. Ini ceritanya Filipus dengan Yesus ya. Kalau kamu lihat aku, kata Yesus, kamu sudah melihat Bapa sebab aku dalam aku. Amin? Anda ngerti kan itu ya? Sekarang kita ya, dengan Roh Kudus mungkin atau dengan saya. Kamu bisa melihat Yesus enggak? Enggak, Yesus di surga. Roh. Kamu bisa baca firman enggak? Bisa. Kita bilang. Yesus bilang, firman adalah aku. Pada mulanya adalah firman. Amin? Yesus adalah firman yang hidup. Kamu baca firman, sama juga kamu melihat aku. Itu dia maknanya. Amin? Jadi sekarang jangan baca firman hanya sekedar pengetahuan. Saya mau baca, saya mau ulang. Anda mulai melihat bahwa itu hadir Yesus. Firman sama dengan hadir Yesus. Itu yang membuat hidup kita baca firman jadi exciting. Amin? Ya. Jadi inilah perkataan Yesus adalah kehadirannya, kehadiran Tuhan. Coba ubah sikap hati kita, pola lihat kita. Ketika Anda baca firman, coba lihat, sungguh-sungguh lihat, ya. Ini sama dengan Yesus. Janji-janji Tuhan sama dengan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Bukan Anda hanya yang mengulangi, tetapi itu Yesus sendiri. Yesus yang berkata-kata pada Anda. Firman Tuhan dari saya katakan, ya, firman yang keluar dari mulutku, dari mulut Tuhan. Ketika Anda baca firman seperti itu Yesus sendiri, maka firman Tuhan katakan, tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kuperintahkan. Amin. Nah, inilah yang menentukan sikap hati. Kita melihat, ya. Ini sebelumnya, ya. Ini yang tadi. Mereka naik ke ruang atas. Ruang atas berbicara perjamuan terakhir, ataupun kita lihat adalah Holy Communion, perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah hal yang Anda kodrati. Perjamuan kudus adalah sikap Anda adalah menerima anugerah Tuhan. Anda tidak memberikan, tidak berusaha menjadi sesuatu, tapi Anda menerima. Oke. Sebab itulah, ketika kita mau bersekutu, mau memiliki sikap hati, sumbernya bukan dari kita. Anda harus terima dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjadikan manusia sumber. Kalau Dia suruh kita mengasihi Allah, tetapi sumbernya bukan kita. Yohanes katakan, ya, 1 Yohanes katakan, karena Dia, Yesus, Tuhan, lebih dahulu telah mengasihi kita, maka baru kita bisa mengasihi. Domba-dombaku mengenal suaraku. Sumbernya bukan kita. Karena Yesus, Gembala Agung, mengenal kita dengan nama, maka Dia akan tuntun kita sehingga kita mengenal suaranya. Itu makna dari Tuhan tidak pernah mempercayakan manusia sebagai sumber. Dia sumber. Ini juga di dalam perjamuan kudus, bukan Anda sumber. Anda menerima dari sumber yang telah memberikan segalanya buat kita. Sehingga sama juga sikap hati kita adalah ketika Anda terus menerima
anugerah dari Tuhan. Murid-murid ketika menerima anugerah dari Tuhan, mereka baru berdoa, mereka baru bersekutu, mereka bersatu hati, ya, bersama Maria, Yesus, dan Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Yesus masih punya saudara-saudara yang lain, saudara. Kemudian saat itu yang Anda lihat, kemudian Petrus berdiri, dia bilang harus genap nas kitab suci. Tahu dari mana dia? Karena mereka baca firman, mereka belajar firman. Bukannya diam-diam aja. Anda jangan diam-diam ketika lockdown ini tanpa bersekutu dengan firman. Baca firman, oke? Ya. Sebab ada tertulis lagi katanya dalam kitab Mazmur. Tahu dari mana? Mereka baca firman. Dan juga sebelumnya selama 40 hari Yesus pun menerangkan mereka tentang kitab-kitab sehingga mereka ngerti. Kalau Anda ngerti, Anda dengerin khotbah juga yang menyingkapkan, yang membukakan tentang Yesus. Kalau Anda baca di dalam kitab Lukas ketika Yesus bertemu dengan dua murid yang berjalan kayak Emmaus, ya, itu saudara, Yesus menyingkapkan tentang diri dia lewat firman. Dengarkanlah khotbah yang menyingkapkan tentang Yesus. Bukan dan bukan bicara tentang cara tuntunan Roh Kudus. Bukan menyingkapkan siapa hamba Tuhan yang hebat. Hamba Tuhan akan berlalu. Tetapi Tuhan Yesus tetap selama-lamanya. Ya, saudara melihat apa yang terjadi kemudian? Akhirnya mereka mencari pengganti untuk apa? Ya, untuk menjadi saksi. Jadi harus ditambahkan pada seorang mereka yang senantiasa berkumpul selama ini dengan Tuhan Yesus sampai hari terangkat dengan kami. Tujuannya apa sih? Supaya mereka bisa menjadi saksi, memberi kesaksian. Amin. Nah, saudara, mungkin hari-hari ini Anda bingung, saya kok belum dapat apa-apa, saya belum dipakai Tuhan apa-apa. Saya mau katakan, selama Anda punya sikap hati yang benar, kita semua memiliki sikap hati. Dan bagaimana sikap hati yang benar? Bukan berpusat pada kita, tetapi Anda mulai terarah pada hal yang benar. Bukan secara hebatnya kita, berapa lama kita berdoa, berapa lama kita baca firman, enggak. Tetapi bagaimana Anda mau mengarahkan pada sumbernya? Karena bukan kita, pada sumbernya. Sikap hati benar, Anda baca 1-2 ayat aja akan menjadi luar biasa. Sikap hati benar, Anda akan bisa berdoa 24 jam. Karena berdoa bukan hanya sekedar masuk kamar, tapi berdoa adalah bicara dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Anda ngelihat tujuannya itu semua. Mungkin hari ini Anda mungkin ngelihat, oh saya belum, kok begini-gini aja, Tuhan baru pakai saya. Saya mengatakan mungkin Anda dan saya adalah seperti Matias yang dipilih menggantikan Yudas Iskariot. Anda sudah ikutin, Matias sudah ikutin Yesus sejak Yesus baptisan Yohanes, dia percaya dan sampai Yesus terangkat ke surga. Matias ada, tapi belum dipakai apa-apa. Tapi Ibu saya mengatakan Tuhan sedang menyiapkan Anda dan saya. Ada waktunya buat kita, ada tujuannya. Anda bukan suatu kebetulan, Anda adalah rancangan Tuhan. Karena sumber Anda dan saya adalah Tuhan. Dia yang menciptakan kita, bukan kita. Dia sumbernya, dia punya rencana, dia punya tujuan dalam hidup kita. Jangan pernah goyah, siapapun Anda dan saya. Akhirnya saya mau katakan, Bapak Ibu, lihat, cenacle adalah ruang atas. Ruang atas berbicara tempat membentuk sikap hati yang benar. Anda dan saya memiliki bukan hanya Bukit Sion, Anda juga memiliki ruang atas. Persekutuan kita dengan Tuhan bukan hanya di Bukit Sion, tetapi juga persekutuan kita yang intim dengan Tuhan ada di ruang atas. Cenacle ini tempat Tuhan mempersiapkan hati kita, di mana Dia yang jadi sumber. Sikap hati di mana hasil dari hubungan. Anda mulai melihat Dia menjadikan hari lepas hari Tuhan Yesus ada, mencari hikmat firman tuntunan dari firman Tuhan. Anda mau firman Tuhan mulai menerangi. Kalau Anda nggak ngerti, mulai dengar firman. Karena masa mulai dengar khotbah-khotbah, ya. Tapi pada akhirnya Anda pun pasti bisa dituntun, dipimpin, dan Anda akan mendapatkan janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi kalau hanya sekedar berkat jasmani, Anda dan saya akan kecewa.
Dia berikan jauh melampaui daripada apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Manusia kadang hanya dipikirkan di bayangan mereka adalah berkat-berkat jasmani, tapi Tuhan melebihi daripada itu. Anda akan mengalami hidup secara adikodrati, mengalami hidup di dalam keadaan yang adikodrati. Anda akan mengalami kuasa-kuasa Tuhan. Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib. Anda bisa dengar suara Tuhan. Anda bisa dengar tuntunan Tuhan. Anda punya hikmat. Anda bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang, memancarkan kemuliaan-Nya. Inilah tujuan Tuhan buat Anda dan saya. Tetapi untuk itu, mari kita masuk ke chapel ini untuk memiliki sikap hati yang benar. Amin, Bapak Ibu. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena lewat tuntunan Roh Kudus, kami tahu kami disiapkan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan sendiri, dengan Yesus. Lewat firman Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan menyediakan kami firman-Nya yang hidup. Bukan firman yang sekedar pengetahuan bacaan, tetapi firman yang sungguh hidup, karena firman itu adalah Yesus sendiri. Ubahkan kami Roh Kudus, bukakan kami, sehingga mulai hari ini kami melihat firman dengan cara yang berbeda. Kami berhubungan dengan Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang kata orang, bukan Yesus yang kami dengar, tetapi Yesus yang bangkit, yang hidup, yang kami bisa lihat, dengar, raba, dan saksikan. Terima kasih Tuhan. Ajari anak-anak-Mu dan berkati kami semua, sehingga kami dipersiapkan dan kami menerima bagian yang telah dipersiapkan Tuhan, hidup di dalam janji-janji Tuhan, sehingga dunia tidak mempengaruhi kami lagi. Baik itu COVID, ekonomi, tidak lagi mempengaruhi kami, tetapi kami dihidupkan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah kami, anak-anak Bapa yang dihidupkan oleh firman. Di dalam Yesus Tuhan kami bersyukur karena menerima janji Tuhan. Haleluya. Amin.